mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami di tahta-Mu Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, I worship You. We wanna worship You. Karena untuk itulah kami hidup, untuk kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. When I look into Your holiness, when I gaze into Your loveliness, when all things that surround me become shadow in the light of You. When I found the joy of reaching Your heart, when my will becomes enthroned in Your love, when all things that surround me become shadow in the light of You. The reason I live is to worship You. Oh, I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang kita mau sembah Tuhan. When I look into Your loveliness, when I gaze into Your loveliness, when all things that surround me become shadow in the light of You. When I found the joy of reaching Your heart, when my will become enthroned in Your love, when all things that surround me become shadow in the light of You. Let me worship Him. I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. I worship You. I worship You. The reason I live is to worship You. I worship You, Lord. I worship
Lord, as we worship God. We worship you, Lord. We worship you this morning. We give you thanks. We give you praise. For you are our God. We worship you, Lord. We bless you, Lord, my King. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the ucapkan syukurmu, ucapkan pujian. Dia disenangkan oleh pujian kita pagi hari. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami Tuhan, thank you Lord Jesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Mari bisa berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Amin. Allah yang heran
Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Mari sama-sama kita memuji Dia. Percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Mau apa yang kau janjikan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Nothing is impossible with you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai dengan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang paling mengerti bagaimana cara untuk menolong dan menuntun hidup kami Tuhan. Kami itu kamu katakan dengan iman kami. Kami percaya Engkau Allah yang memegang tangan kami, dan Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. We praise You Lord. We believe in You Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bangunkan sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you for this morning, Lord, that we could stand here before You to praise You, to worship You, to lift up Your name on high, Lord Jesus. You deserve everything, Lord. We love You, Lord Jesus. Thank You, Lord, forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all around us, Lord. That we need You more and more, Lord. That every single step that we take, Lord, in our life, we need You, Lord Jesus. Teach us to be like You, Lord, to have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like Yours, Lord Jesus. Thank You for loving us. Thank You for always being with us, Lord. That You're always with us, Lord Jesus. That this is Your service, Lord. Lead us from the beginning to the end. Take over this place, Father. Holy Spirit, we thank You more and more. That You're the rock, You're the foundation of the church, Lord Jesus. That we can stand here with Your grace, Your mercy. Thank You, Father. Thank You, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. I pray for our Father, You keep me anointing, Lord. Open up a new revelation, Lord Jesus. Open up Your secrets, Lord. That is Your instrument, Your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord Jesus. That I pray, Lord, if maybe some of us who are sick, who are weary, Lord, by Your word, that we are healed, we are restored, we are renewed, that we are never the same when we walk out from this place. So touch every single heart.
this morning. We open our hearts, we open our ears, that we are ready to receive your word. So anoint your word, Lord Jesus. Once again, speak to us that there is power, there is healing, there is restoration. Thank you. Terima kasih Tuhan. We love you. Thank you for loving us. We give you the glory, we give you the honor. And all who believe says, Amen. Morning everyone, you will be seated. It's good to see you again in this church of Just of the Living God. And also, welcome back to those who just yang baru pulang dari holiday. Selamat datang kembali. Masuk isi yang 24 kemarin sudah disiapkan juga oleh jika dilihat dari pada jemaat yang wake up atau mungkin terjemahan bebasnya adalah bangun, tapi juga tadi kan bangun dari tidur, bangun dari kelesuan, bangun dari kelemahan, serta dari kemalasan kita. Apakah itu physically ataukah spiritually? Sementara secara spiritually, orang yang wake up itu bisa dikategorikan sama dengan orang yang selalu berjaga-jaga. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, orang yang wake up itu adalah orang yang berjaga-jaga, orang yang mawas diri, orang yang sadar, dan yang siap menghadapi apapun juga. Dalam Alkitab juga ada begitu banyak kata tentang wake up atau awake yang dipakai untuk mengingatkan orang-orang percaya agar mereka tidak tertidur dan terlena. Ya. Jadi kita banyak mengungkapkan, ya, kalau saudara baca even Old Testament atau New Testament, banyak kata-kata tentang wake up ini. Maksudnya mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya jangan tidur. Come on, wake up. Ya. Karena orang kalau tidur kan orang itu kan terlena. Ya. Orang tidur itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang tidur dia nggak sadar ada apa di sampingnya, nggak sadar, nggak tahu. Makanya banyak terjadi kadang-kadang saudara nyetir tertidur, tiba-tiba mobilnya udah masuk jurang, tiba-tiba sudah nabrak. Karena dia nggak sadar, karena dia tertidur. Ya. Maka 2024 kita mendapatkan visi wake up. Nah, saya melihat tertarik kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, tapi melihat kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menguatkan mereka. Ya. Gini, karena mereka dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Ya. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Orang berdosa, orang yang membuat pelanggaran, otomatis mati. Ya. Waktu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, mereka secara spiritual dan terpisah dari Allah. Nah, jadi wake up dari kematian. Ya.
Jadi bicara tentang wake up. Kalau kita bicara spiritual, ini bicara tentang wake up dari kematian spirit, kematian rohani. Ayat 2, kamu dahulu akan hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, ini bicara dulu. Ya. Sebelum kamu dalam Tuhan, kamu sebenarnya sudah mati. Ya, karena dosa-dosa, karena pelanggaran-pelanggaran, karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena orang di dalam dosa itu dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena dia terbelenggu. Ya, jadi dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak tahu karena terbelenggu dan hidup dalam kegelapan. Nah, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, sehingga mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kita bukan orang-orang durhaka. Amin. Haleluya. Kita bukan orang durhaka. Terus ayat 3, sebenarnya dahulu kami. Nah, Rasul Paulus mengatakan kami juga iya dahulu. Jadi bukan cuma mengingatkan kepada jemaat Efesus waktu itu, tapi kami, kita semua juga terhitung di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang durhaka, the disobedient people dikatakan, orang-orang yang tidak taat. Nah, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ini. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang layak dimurkai, orang-orang yang layak untuk dihukum, orang-orang yang dikatakan durhaka karena kita bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita selfish, hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi apa yang diingatkan pada waktu itu, mengingatkan bahwa dirinya sendiri juga. Rasul Paulus katakan kami juga terhitung. Ya, all of us also live among them at one time. Ya. Jadi kita semua juga sama. Pada satu kali kita hidup seperti itu. Nah, saudara, jadi orang yang seperti itu sebenarnya dikatakan seperti orang yang tidur secara rohani. Tetapi ayat 4, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, satu sisi manusia itu sudah jahat, sudah jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, dalam ketidaktaatan, dalam keegoisan, dalam keselfishan, ya, dalam mengikuti keinginan kedagingannya, dan dikatakan adalah orang-orang durhaka yang layak untuk mendapatkan penghukuman. Tapi di ayat 4, Allah itu kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita baik, ketika kita masih berdosa. Saya teruskan dulu. Ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Sekalipun kita mati, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Dalam pelanggaran kita mati, secara spirit mati kita. But it is by grace you have been saved. Ya. Telah menyuruhkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Ini garis bawah, mati. Oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Orang yang bersalah kepada Tuhan pasti mati. Enggak, pasti mati. Karena seringkali saya katakan bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Enggak. Iya, yes, love. Tapi ingat, Dia juga adil. Ya. Jadi bagaimana mempadukan antara kasih dan keadilan.
Makanya hebatnya kita di dalam kehidupan kekristenan kita ini, bahwa Yesus yang menjadi penengah antara Allah yang kasih, yang tidak mau menghukum, tapi Allah yang adil yang harus menghukum manusia berdosa dalam pelanggarannya. Yesus ada di tengah-tengah itu. Maka dikatakan karena anugerah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati di kesalahan-kesalahan kita, ini akan dosa. Ini apa indahnya kita berdasar ini merupakan basis daripada doktrin kekristenan. Kita salah, kita berdosa, kita mati, tapi satu sisi Allah itu kasih, dan keadilan Allah itu ditimpakan kepada Kristus dan nanti kita masuk. Jadi secara spiritual, secara roh, Yesus dia telah memberikan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ini jelas nanti kita akan lihat. Tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah ayat ini saja yang akan kita. Itulah sebab dikatakan, apa? Bangunlah. Saya garis bawahi. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang dimaksud mati di sini adalah mati karena dosa tadi. Jadi bangkit, bangunlah. This is why it is wake up to sleep. Rest from the dead. Must be wake. Must be wake. Mati, tidur. Ini kan tadi, hai kamu yang tidur ya, tidur secara rohani, dan mati secara rohani. Ayo bangkit. Banyak orang yang tidur, dia tidak tahu. Saya tulis dalam renungan pagi tidak salah, atau di jemaat atau di renungan saya lupa, bahwa dalam WhatsApp tadi, bahwa orang yang mengasihi Tuhan dianjurkan di sana adalah orang yang beribadah. Jadi saudara, saya begitu mereka keluar. Poin kita tidak memberi.
Esra diingatkan untuk menasehati bangsa Israel. Mereka duduk seharian dan mereka menangis ketika dibacakan hukum-hukum Tuhan supaya mereka mengasihi Tuhan. Itu baru disitulah baru ada firman Tuhan. Sebelumnya nggak ada. Orang beribadah tadi ke bait Allah datang membawa persembahan. Ya, ada banyak kita itu yang datang. Lalu saya ada yang dicari itu dari sekian ribu yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Bukan itu yang diambil yang positifnya, tapi dicari yang negatif. Dan termasuk saya dari situ. Itu terus yang diomongin soal itu. Wah, saya waktu itu katakan datang dari itu, dicari Tuhan. Sangat-sangat. Karena ibadah itu adalah beri sehari-hari. Inilah kita, kalau kita memang anak Tuhan, kita punya relationship antara anak dan Bapa. Sehingga ketika kita hari Minggu datang, kita sudah nggak terlalu sekali membutuhkan, ya kan, seperti firman Tuhan yang sekarang ini untuk mengingatkan saja. Tetapi kembali kepada kita masing-masing. Saudara cari hamba Tuhan yang dahsyat, yang bagaimanapun juga. Dengar, waduh, setelah itu ya sudah, begitu aja. Kembali kepada kita lagi. Kitanya ini mau menjadi pelaku atau cuma pendengar. Kadang-kadang kita cuma senang mendengarkan. Waduh, ya kan, beruntung kesana, beruntung ke situ. Tapi kita lupa kita sesungguhnya dihadapkan dengan Allah pencipta kita yang selalu menunggu kita untuk kita bisa datang worship Tuhan kepada-Nya. Ini adalah orang-orang yang seperti itu, dia selalu malas kita. Wake up, come wake up dari segala kerusuhan, wake up dari segala pemanasan, wake up dari segala urusan-urusan yang kita juga diberikan 7 days. Kita harus waktunya kairos Tuhan. Saya tuliskan kata di pada jemaat ini masa kita nggak ada yang tahu tentang kairos Tuhan, tentang waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita bisa sampai 80, 90, 100 tahun, ya oke lah. Mau berapa Pak Jan? Tapi ada banyak saudara yang masih muda-muda. Saya lihat teman-teman saya di grup teman-teman saya yang dulu. Wah, cuma tinggal bujangan yang ini, yang istrinya meninggal, yang suaminya meninggal. Ada juga yang anaknya sudah meninggal. Ya, belum lagi kalau kita lihat saudara kita, family kita juga. Kalau lihat kita ke belakang, ada berapa banyak yang sudah meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang jauh lebih muda dari kita. Benar nggak? Nah, tapi kemana setelah itu? Makanya, kalau kita tertidur, ya sudah. Orang mati memang dikatakan tertidur, saudara. Dan bahasa aslinya mati itu tertidur. Orang yang mati itu secara alkitabiah dia tertidur. Dia nggak tahu. Makanya nanti waktu Yesus datang dia dibangkitkan. Ini kalau orang percaya. Nah, tetapi tertidur kan bos. Nah, waktu kita tertidur dan benar-benar tertidur dan tidak tahu apa-apa. Nah, saya maksud tidur rohani ini. Kelihatannya hidup, tetapi secara spiritual dia tertidur. Ini ayatnya katakan, wake up, bangunlah, bangkitlah, bangunlah engkau yang tidur. Bangkitlah engkau dari antara orang mati. Maksudnya siapa orang mati ini? Orang-orang di sekitar kita yang kerohaniannya mati. Kita bangkit, rise up. Come on, rise up. Bicara konteks kepada Efesus.
Saudara, cerita ini sangat luas sekali kalau bicara Efesus. Pusat penyembahan berhala ada di Efesus. Salah satu 7 keajaiban dunia ada di Efesus. Will daripada Diana atau Aphrodite dan juga berkunjung bersama. Itu salah satu 7 keajaiban dunia. Itu pusat penyembahan berhala di Efesus. Rasul Paulus masuk ke sana, banyak orang bertobat di sana. Adu ilmu pun juga. Sehingga waktu itu kitab-kitab sampai 400. Orang-orang itu ingat, saudara baca kan? Pasal 2 sampai sekarang, pasal 5. Mereka mengatakan dunia mereka orang percaya. Dan kalau lihat Efesus pasal itu tentang apa itu lawan kita menggunakan data tentang apa itu kenapa melakukan senjata. Karena mereka dulunya orang-orang yang berilmu, magic, itu bikin mereka sendiri dari sana sini. Pusat ilmu adalah khusus. Jadi pusat pada urusan Tuhan seperti ini. Soal apa itu? Nah, yang diingatkan itu bahwa orang percaya kok terlena, jangan sampai terlena. Jadi sudah diselamatkan, jangan sampai terlena. Bangunlah, bangkit dari apa yang rohani. Bukan fisik, tapi spiritual. Jangan sampai kita tertidur. Ini dikatakan Pak Muda dan Pak Muda adalah orang yang tidur dan orang yang mati. Berarti kan orang yang mati dan orang yang tidur. Kita masih diberi kesempatan yang terakhir 2020. Jangan sampai kita. Firman Tuhan tetap firman Tuhan, tidak akan pernah berubah. Selalu diingatkan. Tapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Come on. Yes, oh yes. Yes. Mau bangkit atau mau tidur, bukan urusan saya. Bukan urusan Tuhan juga. Bukan urusan Rasul Paulus juga. Urusan masing-masing. Tapi tetap Tuhan itu mengasihi, diingatkan. Jangan sampai tertidur. Jangan sampai menjadi mati secara rohani. Come on, wake up. Sleeper. Rise from the dead. Kalau kita wake up, kalau kita rise from the dead, maka apa? Lanjutannya setelah koma, Christ will shine on you. 2024 adalah kita menjadi orang yang shine, yang percaya. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Amin. Orang kalau mati, orang kalau tidur, dia nggak ada kemuliaan lagi. Mau namanya mati, mau tidur, dia nggak berfungsi dia. Ada di situ dia. Tapi orang yang bangun, orang yang bangkit, karena dia menyadari akan anugerah dan kasih karunia Allah, maka the glory of God ada dalam hidupnya. Sehingga kemana saja dia pergi, dia bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa keharuman Kristus. Amin. Ini yang dahsyat. Dan setiap kita sebetulnya dicipta untuk itu. Karena dunia digambarkan sangatlah gelap. Kita adalah terang dunia itu. Yesus telah datang, telah membawa terang itu. Dan terang itu telah diberikan kepada kita. Dan terang itu ada dalam kita. Sehingga kita kemana saja kita menjadi terang bagi dunia ini. Mohon. Karena itu. Nah, ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Perhatikan. Siapa yang harus memperhatikan? Ya kita sendiri. Perhatikan siapa? Ya diri kita.
Sebelum kita memperhatikan orang lain, ya kita dulu perhatikan dulu bagaimana kita hidup. Jangan cuma menghakimi orang lain saja. Karena banyak orang itu pandai-pandainya cuma menghakimi orang lain, saudara. Tapi bagaimana kan dengan kita sendiri? Perhatikan dengan sama bagaimana kamu hidup. Pointingnya kamu, saya, kita. Jangan sampai kita menjadi orang bebal. Orang yang tidak bijaksana di dalam segala apa saja. Tapi jadilah orang yang arif. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang wise. Sehingga kalau kita bisa bangun, kita bisa bangkit, saudara, maka Allah yang penuh dengan kasih itu, Dia akan menghargai kita, saudara. Yeremia 17:5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita lihat dengan mudah tertipu. Banyak kata-kata manis manusia. Tuhan, dia. Maka firman Tuhan supaya Kristus bercahaya di dalam sehingga kita merasakan cahaya kemuliaan Kristus. Karena apa? Karena kita bangun, kita bangkit, pandangan kita itu tertuju kepada Dia, bukan kepada siapa-siapa. Jadi maksud bangkit dan wake up di sini adalah menyadari kita wise, kita punya kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita bangkit ini berarti apa? Kita tidak terlena. Kita tidak lengah. Tapi kita mawas diri. Ini orang yang dikatakan wake up secara biblically, ya, secara alkitabiah. Orang yang wake up itu orang yang tidak meleng, orang yang mawas diri, orang yang waspada itu. Nah, kalau orang yang tidur, orang yang mati secara rohani, ya, dia nggak tahu what happened, dia nggak tahu. Meskipun katakan dia hidup, tapi secara spiritual dia nggak tahu. Makanya dia kadang-kadang malas-malesan, ya sudahlah saya ini. Kadang-kadang seperti itu karena nggak menyadari akan bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya yang tidak bisa kita bayar, saudara. Waktu saya menyadari akan hal ini, mengapa sampai saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan? Saya menyadari betapa saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Dan waktu benar-benar saya serahkan hidup saya dan pimpinan Tuhan, hikmat kebijaksanaannya itu memenuhi hidup ini. Sehingga saudara yang katakan damai dan sukacita itu berlimpah-limpah. Nggak ada lagi rasa khawatir, rasa takut. Nggak ada lagi. Karena saya tahu, saya yakin, saya percaya sesuai firman Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran bukan dari Tuhan. Orang yang mawas, orang yang bangkit, orang yang bangun, dia akan sadar bahwa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Dan aku bangkit, aku memandang kepada kemuliaan Tuhan. Wih, luar biasa saudara. Sangat luar biasa. Dan waktu kita pandang dia, kemuliaannya turun kepada kita. Yesus katakan, engkaulah terang dunia. Engkaulah garam dunia. Supaya kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Wake up. Rise up. Ya. Ini visi yang Tuhan berikan kepada kita 2024. Jangan tertidur lagi.
Jangan sampai kita mati rohani, saudara. Dan ini berhubungan dengan setiap kita pribadi, personal. Gak ada hubungan dengan saya. Saya hubungan langsung dengan Tuhan sendiri juga. Masing-masing. Saudara juga iya. Saya cuma pagi hari ini saya cuma sebagai his messenger. Saya sebagai his spokesperson. Saya cuma menyampaikan saja. Selanjutnya adalah urusan kita masing-masing. Ya. Karena 1000 kali kita mendengar firman Tuhan, itu akan cuma keluar sini, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Kalau kita tidak melakukannya, sama dengan bohong juga. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Jangan sekali-sekali saudara mengharapkan kepada manusia. Beda semete siapa manusia itu. Tapi haraplah kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Amin saudara. Saya rasa masih ada beberapa ayat. Tapi saya rasa pagi ini sampai di sini dulu saudara. Dan himbauan saya adalah marilah kita sebagai tubuh Kristus, sesama orang-orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai waktu-waktu kita yang cuma 24 hours times 7 dan berarti 144 hours yang cuma Tuhan minta untuk kita bisa in corporate worship 1.5 hours terambil begitu saja sayang. Kita mau wake up, kita mau rise up supaya di tahun-tahun yang akan kita lewati terus. Kalau kita bisa melewati 2024, puji Tuhan. Berarti rencana Tuhan belum selesai. Tapi kalau selesai ya sudah, kita semua sudah tahu kemana kita pergi tadi kan. Duduk bersama dengan Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menebus kita, merampas kita dari maut, yang mendudukkan kita bersama dengan Dia. Ingat Yohanes 14 ayat 1-3, lebih baik aku pergi karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau sudah aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 dikatakan, aku akan datang kembali untuk membawa kamu di mana aku berada, supaya engkau juga berada. Amin. Itu ayat sudah melontok di saya. Berarti saudara dan saya masih ada, tempat kita belum tersedia. Amin. Begitu tempatnya tersedia, tanpa bilang-bilang saudara, tanpa memberikan peringatan. Gitu. Orang kalau mati kan gak usah pakai peringatan, ya kan? Gak tahu matinya kena kecelakaan, tiba-tiba berangkat enak-enak, ya kan? Tiba-tiba mati. Tapi waktunya, kairos of God itu, yang kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa ramalkan kapan kita. Orang enak-enak, baik-baik, sehat-sehat, tiba-tiba mati. Saya masih ingat dulu waktu mama saya meninggal, itu di Surabaya. Berapa tahun yang lalu ya, saya lupa lagi. Kan saya cari di kamar mayat. Di mana gitu. Kan lagi dimandiin, mau dimasukkan peti gitu. Itu saudara, orang mati tuh. Wecer, gak karu-karuan. Di Adiasa, Surabaya. Surabaya tahu Adiasa. Disiram ini pakai selang. Dan dia bukan saya, ada beberapa yang nyari dulu. Di sebelah yang persis. Amin. Ini yang indah. Ngapain di dunia repot-repot? Sudah nggak ada lagi yang kita perlu pikirkan lagi di sini. Amin. Oleh sebab itu, 2024, come on church,
Brothers and sisters, wake up. Rise up from the dead. Wake up, sleeper. Come on, wake up from the dead. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Karena kita adalah His representative. Ingat saudara, kita adalah representatif Tuhan di dunia ini. Di dunia yang gelap ini. Maka Rasul Paulus katakan tadi, janganlah kamu balik lagi kepada yang lalu. Kami pun juga seperti itu dulu. Bangunlah sekarang. Bangkitlah sekarang. Ayo. Ya kan? Layani Tuhan saudara. 2024. Saudara yang belum mengambil pelayanan, layani. Karena hidup ini untuk melayani saudara. Hidup ini untuk melayani. Entah di bagian apa. Entah cuma nata-nata kursi saudara. Entah cuma apa saudara. Kita datang, kita sama-sama sebagai the body of Christ. Kita sebagai family of Christ. Yesus adalah kepala. Kita adalah member untuk ini. Amin. Saya rasa pagi ini itu saudara, saya di bangun dari kematian rohani, bangun dari tidur kita. Tuhan memberkati kita semua. Musician dan singer, please come up. Kita akan masuk perjamuan kudus. Sebelum kita nyanyi perjamuan, nyanyi dan worship, nyanyi dengan sungguh-sungguh, sing from your full heart. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. Is to worship you. I worship you. Come on, church. Sing from your bottom. I worship you. Let's stand up, please. The reason I live is to worship you. Tuhan, kami datang kepadamu. We come before